Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Nurhayati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Manajemen, Universitas Persada Indonesia. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi prasyarat ujian proposal tesis. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Asok Profesor Dr. Wilhelmus Harisusilo selaku pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji ujian seminar proposal tesis dan rekan-rekan yang berbahagia. Proposal tesis yang saya ajukan berjudul Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank XYZ. Outline presentasi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Adapun latar belakang penelitian ini adalah yang pertama adanya persaingan industri perbankan, yang kedua perubahan kepemilikan dan perubahan manajemen, yang ketiga turunnya kinerja karyawan. Dapat kita lihat dari laporan kinerja Bank XYZ yang saya peroleh dari Annual Report tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir dari 2016 ke 2020 terjadi beberapa penurunan penjualan, baik itu dalam jumlah dana pihak ketiga maupun jumlah kredit yang diberikan. Hal ini dapat disampaikan bahwa salah satunya di tahun 2016 terjadi perubahan kepemilikan dari bank swasta menjadi bank pembangunan daerah, yang tentunya berakibat adanya perubahan segmentasi bisnis dan adanya perubahan manajemen yang baru juga mempunyai strategi yang berbeda dari strategi sebelumnya dikarenakan perubahan segmentasi. Adapun identifikasi dan pembatasan masalah, yang pertama adalah komunikasi masih kurang maksimal yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, motivasi kerja dari sebagian karyawan yang menurun. Yang ketiga, nilai-nilai dalam budaya organisasi belum menyeluruh diterapkan oleh semua karyawan. Yang keempat, belum adanya standar pemberian reward and punishment dari hasil penilaian kinerja karyawan. Yang kelima, kinerja SDM yang belum stabil karena perubahan manajemen perusahaan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang dianggap bisa mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu komunikasi, motivasi, dan budaya organisasi. Adapun perumusan masalah di sini, yang pertama, bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ. Yang ketiga, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ. Yang keempat, bagaimana pengaruh komunikasi, motivasi, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama menggambarkan komunikasi, motivasi, dan budaya organisasi di Bank XYZ. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah dalam komunikasi, motivasi, dan budaya organisasi di Bank XYZ. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat akademis. 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu perbankan dan informasi dari organisasi, terutama mengenai komunikasi, motivasi, dan budaya organisasi dalam institusi perbankan. Nomor 2, sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya berkaitan dengan pengaruh komunikasi, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Manfaat praktisnya adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Bank XYZ. Yang kedua, manfaat praktis penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai komunikasi, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, dan sebagai syarat kelulusan studi Magister Manajemen. Landasan teori dan variabel yang dipilih. 1.
4 fungsi dasar manajemen dari Terry tahun 1958, yaitu planning perencanaan, organizing pengorganisasian, actuating pelaksanaan, dan controlling pengawasan. Yang kedua, teori organisasi Owen menekankan peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, menurut Prabasari, semakin lancar dan cepat serta efektif komunikasi yang dijalin, akan semakin cepat terbina hubungan kerja yang baik. Yang keempat, teori Maslow mengungkapkan 5 kategori kebutuhan manusia berdasar hierarkinya, yaitu aktualisasi diri, kebutuhan penghargaan, kebutuhan sosial, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan fisiologis. Yang kelima, menurut Robin dan Coulter, budaya organisasi sebagai nilai-nilai, prinsip, tradisi, dan cara-cara yang bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Hasil penelitian yang relevan, saya buat ada 7, baik dari tesis ataupun jurnal. Yang pertama itu dari Samsu Alam, komunikasi, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, Moh Isnaini, komunikasi organisasi yang tidak berjalan dengan baik menimbulkan implikasi pada kinerja pengelola perpustakaan dalam mencapai visi dan misi organisasi di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, Dimas Okta, pengaruh komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi terhadap kepuasan kerja, komunikasi terhadap kinerja, kepuasan kerja terhadap kinerja, dan peran mediasi kepuasan kerja terhadap komunikasi dan kinerja karyawan mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Sudarmadi mengungkapkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, Gabriela Russo et al. Di sini jurnal ini menekankan peran konteks organisasi dalam melakukan penilaian kinerja karyawan dalam organisasi. Jadi dengan demikian faktor tujuan organisasi, strategi, teknologi, budaya organisasi, prosedur SDM, motivasi karyawan, dan lain-lain mempengaruhi desain dan implementasi kinerja karyawan dalam organisasi. Yang keenam dari Pinar menyebutkan bahwa penghargaan finansial memiliki efek positif pada kinerja karyawan. Nomor 7, MM Katbeh di sini mengungkapkan bahwa persepsi keadilan karyawan terhadap prosedur yang diambil memiliki dampak yang efektif dan positif dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja mereka. Hal ini meningkatkan keinginan karyawan untuk mengembangkan diri dan bertahan dalam organisasi selama mungkin. Kerangka penelitian ini terdiri dari 4 indikator, yaitu komunikasi, motivasi, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Dari 4 variabel ini dapat disusun hipotesis penelitian. H1 adalah bahwa komunikasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H2, motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H3, budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H4,